Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin. Seperti biasa dengan Yosua di sini. Ya, saya harap teman-teman semua dalam kondisi yang sehat ya. Ya, jadi teman-teman dalam video ini saya mau berbagi cara untuk memfull wave spool ya teman-teman ya. Memodifikasi spool. Ini di sini saya baru saja kedatangan spool ya. Ini masih belum dibuka. Yuk langsung kita unboxing aja. Nah, sebagai informasi, jadi ini adalah spool yang dikirim oleh penonton ya teman-teman ya. Ada penonton yang minta tolong untuk dimodif atau di full wave spoolnya ya. Kebetulan dia sudah membeli kabel full wave dari saya, tapi kendalanya adalah di spoolnya yang belum diubah. Jadi dia sengaja membeli sebuah spool baru ya untuk di full wave lalu dikirim ke alamat saya seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, biasanya kan kayak gini teman-teman, posisi pemasangannya ke blok magnet biasanya ini yang nempel, bagian sini yang nempel ke blok magnet, jadi seperti ini ya, biasanya seperti ini yang nanti menghadap ke atas kalau blok magnetnya dibuka atau dilepas ya, ini menghadap ke atas seperti ini. Nah, biasanya banyak nih di sini teman-teman yang bertanya, Bang, bagaimana caranya gitu kan, bagaimana caranya, ini kan ada berapa kawat nih? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kawat ya, ada 3 titik. Nah, banyak yang bingung menentukan mana yang bagian bagian yang ground dan mana bagian lampu, mana bagian pengisian ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Biasanya teman-teman ya, biasanya yang ada 2 kawat seperti ini ya, yang ada 2 kawat seperti ini itu adalah titik untuk lampu ya. Biasanya di balik ini itu terhubung ke kabel warna kuning ya. Coba kita lihat ya, sebelah sini ya. Nah, ini teman-teman, ini ada baut, ada skun, dan dia terhubung ke kabel warna kuning. Teman-teman lihat ya, kabel warna kuning. Sedangkan satunya lagi ini adalah kabel yang ini adalah kawat yang terhubung dengan kabel warna putih strip merah, kabel strip putih strip merah. Ini dia. Oke. Kabel kawat yang terhubung ke kabel warna putih strip merah, yaitu ini adalah pengisian aki. Jadi sudah jelas ya teman-teman, ini bersebelahan biasanya ya. Seperti ini. Ini biasanya bersebelahan. Ini dan ini. Nah, yang bagian ground adalah ini, karena ini nggak ada sambungannya, kosong di sini teman-teman ya. Dia langsung ke sini, ke body spool seperti itu ya. Nah, biasanya dia kalau nggak di sebelah sini gitu, tergantung. Intinya spool sama penerangan dengan pengisian itu bersebelahan, dan biasanya yang untuk penerangan dia di sebelah kanan dan untuk pengisian di sebelah kiri. Biasanya seperti itu. Ya. Saya belum pernah nemuin yang pengisian di sini lalu lampu di sini. Gitu. Sedangkan untuk ground, dia bisa kadang di sini, kadang bisa di sini juga. Gitu. Ya. Jadi perbedaannya di situ. Oke, langsung kita tes saja teman-teman ya. Jadi sebelum di full wave ini ya, ketiga titik ini saling tersambung ya. Ini pengisian, ini penerangan, dan ini ground, ini saling tersambung. Kita cek dengan multitester ya, di mode buzzer atau continuity ya. Di mode continuity, kalau ini tersambung dia bunyi. Oke, ini teman-teman. Oke, ini satu di titik ini ya, di titik penerangan, dan satu prop lagi saya hubungkan ke bagian sini. Ini di ground, bunyi ya.
Ini ground bunyi, dan ini di pengisian bunyi. Ya, jadi masih terhubung nih tiga-tiganya. Ini di body spool. Ini body spool ini adalah ground. Ya, ini ground, ini ground. Ini pengisian. Ini penerangan. Nah, syarat untuk full wave ini semua lilitan ini ya, ke semua lilitan spool ini tidak ada yang boleh terhubung ke ground. Tidak ada yang boleh terhubung ke sini atau ke sini ya. Karena ini ground, jadi tidak boleh terhubung ke sini. Tapi kedua titik ini harus saling tersambung. Begitu. Kedua titik ini harus saling tersambung. Karena nanti kedua titik ini ya, ini adalah outputnya dari sini, teman-teman. Outputnya adalah di sini. Nih. Di soket yang ini. Ya, yang kuning dengan putih strip merah. Ya. Seperti tadi saya bilang, ini adalah bagian ground ya. Untuk membuktikan benar atau tidak ini adalah bagian ground dan ini adalah pengisian dan ini lampu, langsung aja kita potong ya. Ini teman-teman ya. Sebenarnya sih bisa nih dicongkel-congkel, cuman saya nggak punya alatnya. Saya seperti biasa langsung main potong aja di sini ya. Ini adalah bagian ground ya. Sekali lagi ini penerangan, lampu, ini penerangan, pengisian, dan ini ground. Tadi sudah saya buktikan kalau misalkan ini masih terhubung, kedua titik ini masih terhubung ke ground. Nah, apabila saya putus ini bagian yang ground ya, kawatnya ini saya putus, oke, sudah saya putus teman-teman ya, sudah terpotong ya. Saya dorong biar bisa saya tarik. Ini dalam perubahan ini hati-hati ya, jangan sampai lapisan email spoolnya itu terkikis ya, karena itu adalah lapisan pembungkus, supaya tidak terjadi korsleting. Oh, langsung saja, ini udah saya putus kan, udah saya putus. Langsung kita cek ya. Ini saya letakkan di sini ya, dan kita cek. Prop satunya lagi saya letakkan di sini, udah nggak berbunyi ya. Coba tes dulu. Nih saya letakkan di titik yang sama, bunyi ya. Tapi kalau saya hubungkan ke sini udah nggak bunyi lagi, artinya sudah tidak terhubung ke ground lagi ya. Sekarang saya putus yang dua kawat di sini ya, dua kawat yang ada di sini. Udah kawat yang ada di sini saya putus, lalu nanti saya sambungkan jadi satu. Oke, saya putus dulu ya. Jadi dua kawat yang dari titik penerangan tadi setelah saya putus ya, ini putusannya, ini yang sudah saya sambung ya, sudah saya sambung, sudah saya solder seperti ini teman-teman ya. Nantinya ini tinggal dibungkus saja ya, pakai headstring. Ini saya menggunakan headstring ini ya, dipotong secukupnya saja, lalu bisa dipakai untuk membungkus seperti ini, supaya dia tidak ke mana-mana ya, tidak tersentuh ke mana-mana. Oke, seperti ini ya. Sudah saya bungkus, lalu saya tekan ini, dia nggak akan gerak-gerak kemana-mana tuh, seperti ini aja, udah gitu. Nah, setelah sudah saya bungkus tadi ya, ini tadi udah dibungkus. Oke, sekarang tinggal saya tarik kawat yang dari ground ya, kawat yang tadi dari ground saya tarik sebentar. Didorong dulu. Ini dia, udah keluar, ini dia tembaganya ya. Nah, kita cek lagi pakai mode continuity ya.
Tadinya kan ini harusnya terhubung ya, tapi karena sudah saya putus, ini udah tidak terhubung lagi. Ini satu, dan prop yang ini tidak terhubung lagi ya. Nih, ini ya, tidak terhubung lagi, dan ini pastinya tidak terhubung karena kawatnya sudah saya angkat. Tapi kalau dari sini ya, ini kan sudah tidak terhubung ya. Ini tidak terhubung, tapi kalau ini prop ini dari pengisian ke kabel ke kawat ground, ini dia teman-teman. Jadi sudah ketemu ujung ke ujungnya teman-teman ya. Itu makanya kenapa harus dipotong dari sini ya, karena kalau nanti keluarannya dari sini, ini kawat langsung masuk sini, nanti kacau gulungannya ya. Tapi dibuat sedemikian hingga supaya ujung kawat yang satu ada di sini, dan yang ini ujungnya juga ya, ujung satunya lagi ada di sini. Karena nanti kedua titik ini akan terhubung langsung ke kabel warna kuning dan kabel putih strip merah yang untuk jadi pengisian ke kiprok gitu. Nah, sekarang ini tinggal saya tambahkan kawat ya. Saya arahkan seperti ini ya. Saya tambahkan kawat supaya nanti dia bisa ke sini ya. Jadi nanti dari sini set langsung naik ke atas ya. Tambahkan kawat secukupnya aja. Jangan lupa kawan-kawan ya, selama kita mau menyolder antara kawat ini dengan kawat baru ya, dengan kawat baru, jangan lupa lapisan emailnya itu dikikis dulu ya, dikikis tipis-tipis sampai lepas lapisan emailnya, lapisan pembungkusnya. Ini kan cukup tebal nih lapisan emailnya ya. Jangan lupa dikikis supaya nanti pada saat menyolder tidak kesulitan. Oke? Oke, ini dia teman-teman hasilnya ya. Ini adalah hasil solderannya. Bisa teman-teman lihat ya. Ini dari kawat ground tadi ya. Sudah saya solder menggunakan kabel kawat tambahan ukuran 1 mm. Memang lebih besar ini 1 mm dibandingkan bawaannya. Tapi intinya yang penting ya, jangan sampai solderannya mudah putus ya. Pastikan dia kuat ya. Ini saya coba gantung-gantung seperti ini ya. Saya gerak-gerakin gini, dia tidak mudah putus ya. Saya tarik-tarik juga dia tidak putus. Tuh. Ya, jadi pastikan dia benar-benar kuat ya. Untuk kawat tembaganya juga nggak usah terlalu panjang-panjang. Saya ini kurang lebih sekitar 15 cm saja ya. Lalu jangan lupa dibungkus pakai headstring ya. Pakai headstring yang kayak gini, bisa pakai yang warna putih, yang biasa untuk kabel setrika juga bisa, nggak ada masalah ya. Ini dia dibungkus seperti ini, lalu dibawa ke atas ke titik tadi, titiknya si apa namanya, lampu penerangan ya. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai teman-teman ya. Jadi udah saya solder di sini ya, teman-teman bisa lihat sebisa mungkin hasil solderannya rapi teman-teman ya. Jangan sampai ada yang istilahnya lebih tinggi dari bawaannya ya. Jadi kalau misalkan awal bawaannya segini ya segini aja, jangan sampai hasil solderannya sampai menggunung gitu teman-teman ya. Jadi dia rata dan rapi gitu ya. Memang gak rapi-rapi banget sih dia, dan pastikan solderannya juga kuat, jangan sampai lepas-lepas karena susah nanti kalau misalkan udah dipasang ke blok magnet ya, blok magnet tadi dipasang lagi ke mesin, wah kalau ada yang putus males banget deh, kerja 2 kali ya kan. Nah sekarang teman-teman, tadi awalnya ini ketiga titik ini terhubung ya kan. Awalnya ketiga titik ini terhubung, lalu setelah saya putus dan ini disambung tadi, sudah teman-teman lihat sendiri ya. Nah akhirnya sekarang saya akan mencoba ya, apakah titik ini dan titik ini tersambung. Tadi kan sudah ditunjukin ya, setelah dia diputus ini tidak tersambung ya. Nah kita langsung lihat aja. Oke, saya hubungkan propnya ke sini ya, propnya ke bagian penerangan. Saya tes di sini bagian ground, tidak bunyi ya. Coba kalau saya gini kan, bunyi nggak? Bunyi ya, ini bunyi ya. Tapi kalau misalnya saya hubungkan ke ground seperti ini, dia tidak berbunyi ya, tidak berbunyi. Tapi kalau saya hubungkan ke sini, bunyi teman-teman ya, berbunyi dia. Jadi artinya titik ini dan titik ini dia tersambung. Padahal yang aslinya tadi bawaan ini udah diputus ya. Ini adalah kawat dari ground. Nah itu dia teman-teman. Jadi sekarang ujung kawat
kumparan ini, ujung kawat dari spool ini ada di sebelah sini dan sebelah sini ya, yaitu di bagian sini untuk tadi yang untuk penerangan, dan ini yang tadi untuk pengisian ya, dan yang di bagian ground sudah tidak terhubung lagi. Begitu teman-teman ya. Jadi ini adalah spool yang sudah siap untuk di full wave ya. Ini adalah spool yang sudah siap untuk dipakai di kelistrikan full wave ya. Otomatis kalau sudah full wave nantinya akan full DC. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.